Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Putra Tanjung dari kelas 12 IPS 3. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan atau mempresentasikan apa itu qada dan qadar, hikmah dari qada dan qadar, serta masih banyak lagi. Nah, untuk video lebih rincinya kita simak video berikut ini. Islam sebagai agama yang paling mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya, baik dalam hal besar sampai dengan detail kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Secara terinci telah disampaikan dalam banyak ayat di dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, qada dan qadar merupakan dua kata yang memiliki hubungan yang sangat erat, sama-sama memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Namun sebenarnya qada dan qadar memiliki arti yang sangat berbeda. Nah, di sini kita lihat qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Ketetapan yang membawa setiap kehidupan manusia. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terlihat dari betapa rinci Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan setiap umatnya. Bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia ke bumi. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian qadar. Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu gugat. Jika qada berarti ketetapan atau aturan, qadar adalah ukuran. Namun, istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ada 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Takdir. Nah, takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di dalam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tepatnya maupun waktunya. Takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa kematian, kelahiran, dan jodoh adalah sebagai takdir dari takdir mubrom. Namun sebenarnya tidak hanya itu. Semua ketetapan pasti menjadi takdir mubrom, termasuk di dalamnya adalah tentang kiamat, tentang siapa orang tua dan di mana dilahirkan. Selanjutnya ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih berjalan sehingga bisa dipengaruhi oleh usaha atau ikhtiar sungguh-sungguh dari manusia. Takdir mu'allaq ini dapat dicontohkan kemiskinan yang tidak akan terjadi pada orang yang hemat dan rajin bekerja. Nilai jelek tidak dapat didapatkan oleh siswa yang memperhatikan dan belajar dengan giat. Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah terus berdoa dan meminta kepada Allah. Doa adalah meminta kepada Allah. Tawakal merupakan ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Di sini kita lihat yang pertama, melatih diri untuk bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Keempat, menenangkan jiwa dan mungkin menenangkan pikiran. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Antara qada dan qadar terdapat ikhtiar manusia, yaitu kerja keras dan optimis. Hubungan iman kepada qada dan qadar yaitu rencana dan ketetapan. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, tawadhu. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, senantiasa sabar. Adapun juga fungsi iman kepada qada dan qadar, menjadikan orang optimis, membuat orang penuh motivasi, menjauhkan orang dari putus asa, membuat orang sukses dalam meraih cita-citanya. Dan yang terakhir ada cara mengubah takdir setelah berusaha dan bekerja, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah agar semua apa yang sudah terjadi bisa dirubah. Selanjutnya ada rajin bersedekah atau rajin beramal saleh. Yang ketiga yaitu menyambung tali silaturahmi oleh orang-orang yang mungkin jauh atau sudah terlupakan. Yang keempat, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Nah, adapun hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat mengubah takdir yang mubrom. Iman kepada qada dan qadar merupakan percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian atas makhluknya. Qada yaitu mengenai garis hidup seseorang yang seperti saya bilang tadi. Contohnya sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta kematiannya.
qadar mengenai penentuan pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengimani qada dan qadar? Nah, cara mengimaninya, yang pertama, kita harus yakin dan bersungguh-sungguh serta percaya bahwa Allah Maha mengetahui. 2. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada dan terjadi di dalam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik wujud, sifat, gerak, adalah ciptaan Allah. Nah, sekian dari penjelasan tadi, semoga bermanfaat dan semoga kita mengimani apa itu qada dan qadar. Semoga kita adalah umat akhir zaman yang pintar akan materi, yang pintar akan agama, yang pintar akan semua kejadian di dunia ini merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.